Salam sejahtera buat kita semua, bahkan khususnya buat anak-anak muda. Puji Tuhan. Renungan hari ini saya akan beri judul Mimpi yang menghasilkan sebuah kesaksian. Untuk itu bagi kamu sebagai anak-anak muda, sebagai generasi penerus, sebagai generasi penerobos di akhir zaman, apakah kamu sudah punya mimpi? Atau apakah kamu sudah punya visi misi, punya cita-cita? Untuk itu mari kita akan dasari dengan firman Tuhan. Mazmur 127 ayatnya yang keempat. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Puji Tuhan. Jadi dengan ayat ini, jika anak-anak muda hidupmu ada di tangan pahlawan atau hidupmu ada dalam tangan Tuhan, maka Alkitab berkata kita akan dibuat jadi seperti anak-anak panah atau anak-anak muda yang punya sasaran, anak-anak muda yang punya tujuan hidup. Sekali lagi pertanyaannya, apakah kita sudah punya mimpi? Apakah kita sudah punya cita-cita atau punya visi misi untuk ke depan? Untuk itu mari kita akan lihat contoh di dalam Alkitab. Kejadian 37 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 menceritakan seorang anak muda yang punya mimpi dan jadi seorang pemimpin yang hebat, diberkati di dalam rumah dan memberkati banyak orang. Dan mimpinya pun menjadi kenyataan sebab Yusuf akhirnya menjadi seorang perdana menteri di bangsa Mesir atau orang nomor 2 sesudah Firaun. Dan perlu kita ketahui bahwa sebelum mimpi Yusuf itu terwujud, Yusuf pun oleh seizin Tuhan, ia pun menjalani proses demi proses yang tidak mengenakkan dalam perjalanan hidupnya sebelum mencapai mimpinya itu. Dan Alkitab pun memberikan kesaksian bahwa Yusuf ini seorang anak muda yang berumur 17 tahun. Dan saat ia utarakan mimpi-mimpinya itu kepada saudara-saudaranya, kepada kakak-kakaknya, bukannya mereka mendukung, malahan kakak-kakaknya ini atau saudara-saudaranya sendiri semakin benci kepada Yusuf. Sehingga Yusuf pun ini dijual sebagai seorang budak dan sampai di rumahnya Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Dan saat ia jadi budak di rumah Potifar, Yusuf pun ini difitnah karena menolak melakukan dosa dengan majikannya, yaitu istri Potifar. Lalu ia pun dimasukkan ke dalam penjara. Dan setelah ia keluar dari penjara, singkat pun ceritanya, Yusuf ini diangkat jadi perdana menteri, orang nomor 2 sesudah Firaun, menjadi pemimpin yang hebat di negeri orang, yaitu di tanah Mesir. Artinya begini, ada kurang lebih 13 tahun mimpi Yusuf ini baru terwujud. Jadi kalau hidup kita, hidup anak-anak muda ada di tangan pahlawan, maka setiap langkah kita ada dalam pengaturan Tuhan. Dan orang yang hidupnya ada di dalam tangan Tuhan, di tangan pahlawan, saat pun ia menerima berkat-berkat dari Tuhan, kepercayaan Tuhan, pasti ia akan memberkati orang banyak. Artinya tidak ada kebencian, tidak ada iri hati, dan tidak ada rasa dendam. Contoh, Yusuf sendiri. Apa respon Yusuf terhadap kakak-kakaknya yang menjahatinya 13 tahun yang lalu? Yang ada ini Yusuf justru mengampuni dan melupakan segala kesalahan dan kejahatan yang dibuat oleh kakak-kakaknya itu, dan justru dia berbuat baik dan jadi berkat
bagi saudara-saudaranya. Untuk itu, janganlah kita khawatir, janganlah kita takut dan bimbang saat engkau punya mimpi yang besar. Sebab yang terpenting di sini adalah pastikan hidup kita sudah ada di tangan pahlawan. Pastikan hidup kita sudah ada dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Amin.